Hi, Neti Sound Indonesia. I'm Katie Murphy-Calusi, Senior Engineering Director of Loudspeaker Development with Meyer Sound. Wow, we cannot wait. The new baby born goes to Indonesia. Ini langsung tampilan modularnya pun rapi banget. Betul-betul Jerman technology. Fader expansion. Jadi saya juga baru lihat, ini baru muncul di sini. Ternyata besarannya sama persis dengan fader yang ada di LV1 Classic. What kind of the robotic technology in the speaker? So in our speakers, we have one actuator in the vertical plane, and we have two actuators in the horizontal horn, so that we can actually control the horizontal. Ayo, Rizal, Nabil misalnya, engineer-nya Raisa, engineer-nya siapapun, Rizky, Febian, tenteng kemana-mana, sak mixer-mixer tinggal plug and play pokoknya nanti waktu di venue, di tempat ini. Jadi nggak butuh waktu yang lama untuk setup sistemnya. Halo netizen se-Indonesia Raya, akhirnya sekarang saya sudah berada kembali di ISE Vira Barcelona. ISE tahun 2026 sesuai waktu jadwal yang setiap tahun selalu diselenggarakan. This is one of the biggest pro audio visual lighting exhibition ever, paling komplit. Jadi audio visual lighting semuanya but the best, semuanya ada di sini. Ada apa saja teknologi yang baru, mixer, speaker, bahkan sampai switcher, demikian juga stage lighting, semuanya tumplek-blek jadi satu. Dan selalu Promedia Innovative Solution Channel akan selalu mengupdate teknologi-teknologi terbaru buat netizen se-Indonesia Raya. Jadi, please check it out, pantengin terus YouTube Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner, untuk mendapatkan update terbaru semua teknologi di dunia Pro AVL. Ada Digico, ada Waves, ada Midas, ada Harman dengan semua barang-barangnya, ada semua Music Tribe, demikian juga di visual dan lighting. Kemarin kita sudah ada beberapa party-party yang announce beberapa produk baru. So, ikuti Pak Lurah Promedia grebek dalam baperan bedah pameran ISE Vira Barcelona. Capcus! Yuk ikuti saya yuk. Seperti apa sih flow masuknya? Saya ini dari hall gate D. Jadi ada A, B, C, D, E, F sampai ujung. Kalau buat kalian yang mau datang tahun depan bisa print badge-nya dulu. Kalau yang belum mesti harus ke paling ujung. Sekarang kita masuk langsung. Ini kira-kira sudah jam 1. Jadi rada sepi orang antri karena orang-orang sudah pada masuk di dalam gitu ya. Lalu kita akan scan, kita juga bisa ngeprint seperti ini badge-nya, tapi kalian sudah bisa mendapatkan secara digital. Nanti tinggal di scan, lalu print badge. Dan yang luar biasa, saya mau tunjukin ya, enaknya pameran di luar negeri itu, kita akan dapat tiket untuk menuju ke train kemana saja. Dulu waktu di Amsterdam bahkan sampai tram, train, bus, semuanya bisa dipakai semua. Selama 3 hari, tahun lalu bahkan malah 5 hari. Cara scan-nya seperti apa? Ikuti saya. Nah, ini kalau ini scan and go. Kalau scan and go berarti badge-nya sudah jadi. Tapi kalau di sebelah kanan itu ada print and go. Jadi buat kalian nanti yang baru punya digital QR-nya, barcode-nya, datang ke sana lalu print. Kemudian untuk mengambil tiketnya langsung di sisi sebelah kirinya. Tuh, nanti di sana kita bisa tukar tuh, bisa untuk metro, bisa untuk ke bus, semuanya urusan transportasi ke sana. So, ini cara masuknya. Sekarang kita akan masuk, ada teknologi apa saja. Ikuti Pak Lurah Promedia. Go! Nah, halo Son. Sekarang saya lagi ada di Danaccord dan Electro Voice. Dulu grupnya Bose, sekarang di bawah namanya Kinfinity Holding Company-nya. Ada sesuatu yang baru, apakah? Ini seru banget karena dia bikin sampai simulasi untuk balapan mobil gitu ya. Nih ya.
Mereka bikin gini karena mereka punya produk RTS, itu intercom system ya. Jadi kita bisa lihat dia bikin balapan, tampilannya kira-kira kayak begini, Son. Nah, balapan Ferrari gitu. Disimulasikan. Nah, ini simulasinya. Mereka pakai menggunakan RTS intercom. Tapi netizen se-Indonesia Raya kita mau bedah mengenai produk barunya yaitu Evolve 90. Ini langsung jadi satu set gitu. Ini ada 8 kali 4,7 inch driver. Lalu subnya 18 inci. Jadi kalau yang dulu sudah pada punya Evolve 30, Evolve 50, nah ini bener-bener jagoan terakhirnya nih, betul-betul kelas gede, large format kolom. Jadi buat netizen yang rental company mau simple, bawa langsung buat handle multifunction room, rapi banget, compact banget. Tampilan depannya seperti ini. Tuh. Jadi ini untuk 18 in sangat proper sekali ya kelihatan ya. Ini kita bisa langsung stackable, nih bisa langsung dilepas gitu. Jadi lepas truk langsung dia soket, modelnya langsung untuk konektor juga sekalian. Sama untuk aplikasi installation, ini saya tunjukin ya, yang cukup besar sekali adalah EVF sama EVH. Jadi untuk stadion misalnya, untuk aplikasi house of worship atau ballroom yang cukup gede gitu ya, itu EVH yang gede, yang atasnya itu 2 kali 15 inch, 141 dB. Gitu. Nah, di bawahnya dia bisa langsung stack tuh. Jadi installation-nya tuh langsung di drat gitu doang. Itu EVF 15, yang di tengah itu EVF 12. Jadi 12 inci sama EVF 15 itu 15 inci. Ngedrive-nya pakai power apa? Nah, ini bisa pakai power apa saja. Ternyata ada yang baru juga. Let's go, Son. Nah, ini. 4 and 8 channel networked DSP amplifiers with 6, 3 and 1.5 kilowatt power capacities for both high Z and low Z operations. Unmatched versatility. Dynacord iX bridges the gap. Ini untuk power instalasi juga bisa lihat ya. Ini langsung tampilan modularnya pun rapi banget. Betul-betul German technology. Dynacord itu, dan sudah Dante spoken, jadi udah protokolnya mau pakai Dante juga sudah bisa. Ini power instalasi, jadi kalau iX68 gitu ya, berarti 60 watt 8 channel, ini 15 watt 4 channel, 30 watt 8 channel, dan semuanya sudah matrix, ada DSP-nya. MX5 ya adalah DSP matrix prosesor dari Dynacord. Dulu 64x64, sekarang udah bisa 128x128. Nah, untuk permanent installation bisa kayak tadi yang EVH atau EVF itu bisa pakai IPX nih. 10.000 4 channel. Ini powernya. Seperti apa sih bentuknya speaker dari EVH, EVF gitu ya? Bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat tongkrongannya nih. Ternyata lagi dipakai live juga. Ini bukan sama YouTuber ya, tapi sama reporter yang lagi bedah produk. Ini ada kelihatan tuh bentuknya ya. Ini adalah produknya. Kita bisa lihat nih seperti ini nih. Jadi itu dibedah sampai jeruannya kita bisa kelihatan. Kita bisa zoom ya. Nah, dalaman drivernya, posisi drivernya seperti itu. Lalu konektornya di belakang itu pakai Euroblock. Memang benar-benar versi instalasi. Semua bisa instalasi gitu ya. Sampai misalnya ceiling atau yang semua di sini nih terpasang dengan sangat proper sekali. Baik yang model bulat, model F-fit, semua komplit sekali ada di sini. Satu lagi bahwa Kinfinity baru membeli produk grup namanya Avonic. Itu salah satunya juga CCTV, security, sudah mulai juga dipasang tuh ya beberapa ya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Nah,
Avonic PTZ kamera. Jadi untuk integrasi dari semua grupnya, sekarang Bosch itu untuk conference dan security, lalu RTS intercom, dan electro voice speaker system, dan Accord power amp, dan matrix processor. Keren banget, yang baru-baru semuanya sudah ada, LRC yang gede, di Promedia juga sudah ada, lalu di sini tentang conference yang baru. Nanti selanjutnya dari Bosch mereknya akan berganti menjadi apa, kita tunggu tanggal mainnya dan ikuti terus, pantengin terus di YouTube Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace! Nah, Son, sekarang saya lagi ada di booth-nya Shure ISE 2026. Ini sih gila. Tahun lalu kita baru review di Sound Device yang akhirnya dibeli oleh grupnya Digico, yaitu Audiotonic. 1U itu sudah bisa 16 channel, bahkan dari mikrofonnya itu bisa langsung terkoneksi ke mixernya Digico. Jadi kita mau talkback nih, ngomong sama engineer FOH atau engineer di monitor, itu kita tinggal milih. Nah sekarang Shure, dia keluarin namanya ANX 4. Ini gila, Son. 16 channel. 16 channel. Dan ini bisa pakai handheld mikrofonnya, bisa pakai ULXD. Ini ya, jadi dari sistemnya ini kita bisa lihat ULXD itu bisa sampai serinya berapa gitu per 1U. Nah ini cuman cilakanya nih, kalau sampai satu receiver ini 1U problem, hilang 16 channel, Son, gitu ya. Nah ini perbandingannya zaman dulu, ini kan ada ULX 4Q. Q itu berarti quad, berarti 4 gitu. Per 4 channel 1U. Bayangkan 1, 2, 3, 4 ini, 4U, itu sama dengan 1 ANX 4. Wih, ngirit banget. Dan Shure nih lagi banyak juga nih ya, beberapa, ini malah 24 ya. Wow, ini 24, bukan hanya 16. Nih ya, 24 ternyata. 24. Lalu ini pilihan untuk belt pack dan handheld mikrofonnya. Pilih yang mana. Pilihan yang lain, misalnya kita mau yang model KSM itu juga silakan ya. Modelnya ada juga yang gold, ada yang silver gitu ya. Ini semua grupnya Action Digital yang di sisi sana. Lalu ada satu lagi yang menarik untuk di meeting room system ya. Itu di Shure itu kita punya untuk ke ini masuk ke industri conference, ruang meeting gitu. Nih, Zoom certified. Nah, jadi dia punya banyak ceiling yang juga mikrofon untuk pick up gitu ya. Jadi ketika kita online meeting, semuanya udah terkoneksi dan Shure makin komplit dengan speaker sistemnya sampai inch-nya juga lebih besar gitu ya. Jadi bisa mengakomodir tergantung luasan dimensi venue-nya atau ruang meetingnya. Seru banget. Ada banyak lagi juga software-software aplikasi dalam produk-produknya yang baru di Shure. Ini digital wireless systemnya semuanya udah pakai apps semua, komplit banget. Ada apa lagi juga tadi di Sennheiser dengan grupnya Newman dan kawan-kawan, semuanya lagi launching produk-produk baru. So ikuti terus ISE 2026 Barcelona. Peace. Halo netizen se-Indonesia Raya. Nah ini new baby born yang kita tunggu-tunggu. Tunggu tanggal mainnya, sebentar lagi akan ready di Promedia Sejahtera Raya. Quantum 112, Q112, imut banget ya, keren banget, kecil. Mungkin yang sering banyak pertanyaan nanti menunya gimana Pak, Digico biasanya screen-nya banyak gitu ya. Yang pasti pokoknya pantengin master screen-nya dulu, jadi supaya prinsipnya sama. Jadi di sini ketika master screen ya semua filesnya semua ngambil di sini, layout, lalu misalnya mau prosesor, matrix, mau ke grafik EQ-nya langsung keluar semua, kita tutup. Prinsipnya jadi satu. Cuman kalau yang screen-nya banyak kan ini master screen-nya, yang lain bisa dilihat di screen sebelahnya.
Demikian juga dengan, nah ini enaknya kan kecilnya ya. Nanti saya tunjukin bahkan sampai sesuai iklannya dia nanti sama Pelican case-nya kita bisa langsung tentangable di airport buat teman-teman engineer yang biasa bawa tour artis keliling seluruh Indonesia, tinggal pakai Pelican case, pakai troli, masuk ke bagasi, semuanya gampang. I/O-nya semuanya ada, bisa juga connect dengan any SD rack atau rack-rack yang lain. Seperti apa tampilan rear panelnya, input-outputnya, ini bawaannya nih, 112 nih. Ini ya, 16 input, lalu ada 8 output, ini yang pakai octa-core semuanya juga sudah ada. Koneksinya, apa aja di sini, ini udah kelengkap dengan klang juga. Kalau mau koneksi dengan Dante, ini ada DMI Dante-nya juga. Semuanya sudah tergantung kebutuhan. Ini bisa slotnya, bisa kebutuhannya mau pakai apa. Kalau mau bisa berubah-ubah, misalnya dengan MADI, mau dengan apa, nanti bisa pakai OB, Orange Box. Jadi DMI-nya bisa kita ganti. Misalnya mau DMI MADI, DMI Dante. Nah ini juga sebetulnya prinsipnya satu screen. Q225. Mari lihat nih. Ini yang dulu pertama kali kita masukin dan kita pasang. Screen itu sebetulnya optional, jadi tambahan ya. Touchscreen bisa beli sendiri, bisa pasang gitu. Prinsipnya sama, screen-nya kayak satu gitu ya. Dan dicari dulu pokoknya master screen-nya. Jadi langsung keluar dan ini juga langsung klangnya juga sudah komplit. Ada DMI Dante juga 6496. Nah, adaptor slotnya, DMI-nya itu kira-kira seperti ini ya. Ini DMI klang. Ya, ini Dante gitu ya. DMI ini bisa dipasang di semua Q. Tadi mau Q112, ini 225. Nanti kita lihat juga di 852, 338 sambil kita tunjukin juga produk yang barunya 326. Nah, seperti apa sih klang yang seperti banyak ditanya Pak Yosua? Sebetulnya prinsipnya seperti apa sih klang gitu ya? Ini prosesornya ini klang. Prosesornya klang, lalu ini tampilannya, kemudian ini controllernya. Nah, controller ini optional, terserah mau pakai, karena kadang-kadang pemain kan butuh langsung touch, langsung gampang. Bisa juga digantikan dengan iPad masing-masing, tergantung. Nah, aplikasinya, ini tampilannya sebetulnya yang ada di sini, ini adalah auxiliary-nya. Auxiliary vokal, auxiliary drum, auxiliary bass, gitar, posisinya seperti ini. Yang di sini adalah pemainnya. Misalnya pemain drum mau denger seperti apa, gitu ya. Misalnya kita coba. Ini ya, drum, lalu di sininya pemain drum sendiri, auxiliary-nya drum mau seperti apa, suaranya. Nah, kadang-kadang si penyanyi ini vokal, kita klik vokal ya di sini. Vokal di sini. Posisinya si penyanyi itu kan kadang dia di belakangnya, drumnya ada di belakangnya gitu, sehingga dia silahkan bisa mensimulasikan sendiri suaranya supaya oh dia ada di belakang dia bisa atur nih floor tomnya, hi hatnya, atau misalnya oh gitarnya ada di depan dia misalnya. Ini yang ini gitar kan, left gitar, right gitar. Left right-nya, keyboard. Jadi di sini adalah auxiliary-nya gitu ya, posisi send-nya ke bass. Karena ini kita yang muncul ini keyboard-nya ya. Kalau drum ya dia akan muncul semua gitu. Dan didengar masing-masing pemusik maupun vokal dia bisa ngontrol sendiri-sendiri mau kemana. Jadi ini bisa digantikan dengan iPad lah misalnya, dia bisa langsung atur sendiri.
posisinya. Atau bisa menggunakan langsung controller seperti mau di Allen Head, di Behringer, di semuanya juga punya semua. This is the future technology untuk ear monitor. Betul-betul sekarang bukan hanya dengar suaranya gede kecil, enggak. Tapi sampai posisinya itu meskipun kita pakai in-ear, tapi positioningnya, stagingnya, positioningnya kita bisa atur sendiri. Itu teknologi Klang yang ada sudah dibeli dalam satu grup Digico. Yuk kita lihat lagi di produk yang lain yang 852 nih. Ini cukup gede banget nih. Ini yang sudah ada juga di Ballroom XX1, kita udah pasang di sini 852 supaya kita tahu belakangnya bawahnya seperti apa nih, background belakangnya nih. Input outputnya ini yang di octa-core-nya sudah ada, semuanya sudah redundant power supply modul, jadi 2. Anytime ada yang problem dia langsung switch, langsung auto switch. Ini pakai, nah ini sudah Milan juga nih, DMI AVB. Ini sudah Milan FEB. Ini DMI Dante, sama seperti yang ada di sana tadi. Terserah, ini tailor-made sesuai kebutuhan masing-masing, mau menggunakan apa. Yang terbaru, ini dia yang lucunya nih. Ini adalah simulasi Q112, unitnya seperti ini. Kalau dia ada di airport, dibawa tampilannya Pelican seperti ini. Namanya Pelican Case. Lucu kan? Ini Pelican buat Furir. Atau mau yang, yang soft case nih, nggak hard case ini juga langsung ada. Bisa dimasukin dalam, nah ini kalau ini Digico yang untuk Q112 ya. Tuh ada tulisannya nih, langsung keren banget kan? Buat para engineer yang mau tuh, 112. Ayo, Rizal, Nabil misalnya, engineer-nya Raisa, engineer-nya siapapun, Rizky, Febian, tenteng kemana-mana, mixer-mixer ya, tinggal plug and play pokoknya nanti waktu di venue, di tempat ini. Jadi nggak butuh waktu yang lama untuk setup sistemnya. Apa aja yang baru lagi di Digico? 852 kita sudah kupas tuntas banyak, lalu ada Furir juga. Saya tunjukin juga sesuatu yang baru, ini keren, pernah kita spill tahun lalu, Sound Device, let's go. Tuh, ini keren ini Sound Device yang sekarang sudah menjadi satu grup dengan Audiotonic Digico CS gitu ya. Ini tadi kita bahas di Shure, dia bisa 1U ini 24 channel, ini 16. Dan yang gila nanti mikrofonnya pun dia bisa langsung, ini bukan ya, yang kita bisa send, bukan, intinya kita bisa talkback, kita langsung mau ngomong ke FOH engineer, mau ke monitor engineer, broadcast ada bisa nggak, tapi mikrofonnya bukan yang ini, nanti kita cek satunya. Berita yang cukup seru juga, selain Sound Device, baru rilis hari ini, press release-nya, Audiotonic juga membeli DPA, lalu ada satu lagi, Wisicom, itu untuk transmitter sistem Itali yang cukup qualified banget. Gila, itu keren, sama Austrian Audio. 3 company, brand yang cukup besar, menjadi satu grup bareng di dalam Audiotonic. Ini saya dengar ini juga, ini baru juga ini. Jerry Harvey. Tuh, sampai displaynya pun menggunakan Q112. Ini sepertinya in-ear ya. Nanti kita akan bedah lagi. Nih, modelnya kayak begini. Connect sama Sound Device, stereo, headphone, output. Jadi langsung satu itu bisa dideketin, kita langsung bisa headphone outputnya. Hai. Wow, keren banget. Nanti kita gerebek lagi. Yang lain ada apa lagi dalam pergerakan Digico yang luar biawak seperti ini. Lihat, sana masih banyak brand. Let's go. Cus. Halo netizen se-Indonesia Raya. Nah,
Sekarang saya lagi ada di launching produk baru dari Waves. Apa aja yang baru di Waves? Please check it out ya. Ini salah satunya. Ini sebetulnya converter, yaitu Dante Bridge. Pokoknya ini prinsipnya adalah converter untuk mengkonvert dari Dante untuk lari ke Waves Super Grid, mau apapun. Itu pokoknya udah mau komunikasi ke Dante, misalnya mau dari Digico, punya satu lagi juga Waves-nya juga, ngakurinnya kemana, ngakurinnya lewat ini converter gitu ya. Lalu ini adalah Super Rack live box yang M ya. M itu berarti artinya Dante. Ini sini. Madi, sorry. M itu dan itu Madi. Makanya kalau kita lihat di sini koneksinya adalah BNC. Iya. Nah, ini kan. Ini BNC. Itu M, dan ini tidak bisa diganti pakai slotnya ganti Dante deh, ganti Madi, tidak bisa. Jadi harus kita tentuin dari awal kita mau beli M atau D. Kalau D Dante, kalau M itu Madi. Dan ini prinsipnya adalah this is a computer. Sekali lagi ya, bukan server, juga bukan interface, tapi ini prinsipnya komputer. Dan yang surprise sekali tadi dijelasin, dibanding dengan mau MacBook yang paling tinggi sekalipun, sebetulnya dia sudah jauh lebih tinggi speknya. Bonusnya apa? Sudah ada Madi atau Dante. Bayangin kalau kita pakai MacBook, kita harus beli ya Dante atau dengan Madi untuk interface-nya. Tapi ini sudah include. Satu lagi yang sudah ada di Web Waves dan kita sudah sering announce juga di YouTube Pro Media, di social media, ini adalah extension fader expansion, fader expansion. Jadi saya juga baru lihat, ini baru muncul di sini. Ternyata besarannya sama persis dengan fader yang ada di LV1 Classic. Keren banget. Dan ini bisa maksimum sampai kaskadnya bisa sampai 2 expansion fader. Jadi kalau misalnya kita mau tambahin nih expansion fadernya pakai layar lagi supaya ada tampilannya touchscreen, semuanya bisa. Apalagi yang baru, ini prinsipnya ya, ini prinsip konverter ya. Kalau ini konverter dari Madi ke SoundGrid ya, ini Madi ke SoundGrid. Kalau ini Dante ke SoundGrid. Nah ini prinsipnya kan bedanya kayak gini kan. Itu punya Digico tuh malah tuh kalau nggak salah tuh. Nah, Digigrid dulu udah lama dari Digico gitu ya. Tapi kalau ini nanti betul-betul dari Waves. Sekarang masih belum available. Ini terus terang juga enteng banget ya. Enteng banget ini karena masih dummy doang. Jadi tunggu, pantengin terus di social media dan YouTube Pro Media. Nanti kita akan update produk-produk terbaru dari Waves. Nah, welcome ya. Ini suasana di launching produknya, beberapa produk-produk terbarunya dari Waves. Keren banget, lihat suasananya nih ya. Nah, tuh pakai ada logo Waves, lalu kita ada bertempat di salah satu office, ada Gio di Barcelona dan rada di pinggiran kota. Tapi di sini komplit sekali sistemnya dan semua bisa dicoba, semua bisa langsung diaplikasikan. Yuk kita ikuti saya tunjukin bagaimana proses ininya. Nah ini yang LV1 Classic-nya kan. Jadi LV1 Classic-nya, jadi ternyata tadi expansion fadernya itu sama size-nya dengan LV1 Classic. Lalu ada tambahan apa lagi tadi yang beberapa hal yang baru. Kita lihat di belakang ya. Nah, ini menarik buat teman-teman sound engineer yang kepingin mendesain atau mungkin kepingin juga punya flight case untuk LV1 Classic. Ini keren banget, ya kan? Bahkan langsung ini ada sampai trolinya. Jadi kita bisa, nah ini ada rodanya di sini dan ini bisa ditantang. Jadi buat kalian para user dan pemilik LV1 Classic bisa langsung masuk ke bagasi pesawat. Kalau nunggu bagasi kelamaan, kita bisa sambil nunggu nih. Sambil nunggu. Duduk aja di sini. Karena masih bisa 100 kilo lebih. Ya, aman banget.
Tampilannya seperti apa belakangnya? Langsung kita tunjukin di sini. Cus. Nah, ini tampilan di belakangnya supaya kita bisa bandingkan dengan expansion fader LV1. Kontrolnya seperti apa sih? Jadi colokannya pun juga nanti cuman gini aja tuh. Simple kan? Jadi extension aja semacam apa USB itu ya. Saya juga baru lihat kali ini, bahkan ready to ship akan di akhir bulan ini. Tunggu, ikuti, pantengin stoknya, tanyain sama sales Promedia di nomor berikut ini. Kita sudah ada pemesanan barang dan sudah persiapan production dan akan on the way ke Jakarta. Dapatkan LV1 Control Expansion Fader. Ini beberapa aplikasi yang digunakan di tempat ini. Ini menarik sekali, jadi sebuah inspirasi untuk kita punya nanti tempat yang seproper ini gitu ya. Ada lab groupen power, kebetulan ini sekaligus distributor HK Audio sepertinya, jadi sehingga komplit sekali. Ada switch juga banyak sekali, cuma nggak tahu merek apa ini. Pinason. Tapi sesuatu yang menarik ya, saya tunjukin ya, di sepanjang ruangan ini mereka tuh siapin colokan-colokan yang bisa kepake semua gitu, seperti ini nih. Ini ada 4 atau sampai 4 di satu sisi gitu ya. Jadi I/O untuk UTP, juga ada I/O untuk XLR, analog. Jadi kita bisa demo everywhere, plug and play. Dan tampilannya di atas semuanya juga sudah menggunakan motorized hoist nih, lihat nih, sampai belakang gitu ya. Seru banget, langsung dengan layar LED, sehingga kita bisa mendemokan dan menampilkan semua tayangan dari LV1 di layar langsung. So, enjoy the new product of Waves, segera hubungi Promedia. Pantengin terus YouTube Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Nah, seperti apa keseruannya di hall-hall di ISE Barcelona itu kira-kira seperti ini. Ini hall 5 yang kira-kira sudah sore ya, jadi crowd-nya udah rada berkurang seperti sebelumnya. Ini rata-rata barang-barang visual, multimedia, prosesor, LED, ini 5, lalu di sini 4 ya. 4 crowd-nya masih seperti ini. Ini nyambung semuanya. Jadi kalau lurus ke sana ke hall 5, 6, 7, and then good. So, di sana ada untuk yang ke sebelumnya hall 4, 3, dan di sini crowd-nya masih seperti ini nih. Bagus banget nih. Serunya di sini disiapin juga untuk Catalonia section, jadi area untuk Catalonia, jadi untuk produk-produk UMKM Spanyol. Jadi itu memang produk Spanyol aja, ada khusus satu selasar ini. Nah, ini adalah hall 4 nih ya. Lihat nih hall 4 keseruannya seperti apa. Wush. Ya, itu ada Bright Science, Pinetic, data video ini gede banget nih. Dulu Harmony ini Pak Har. Nggak ada yang datang nih Pak Har. Lalu ada juga nanti kayak Blackmagic Design, semua gede-gede semuanya di sini. Ini malah BMD dulu nih, BMD-nya di sini nih. Lihat ya keseruan Blackmagic Design. Hall-nya kayaknya nggak dipenuhin dengan barang, tapi bener-bener langsung lega gitu semua. Nah, ini dia. Dari prosesor, video switcher, controller, apa aja lah semua gitu ya. Converter, untuk menarik kabel visual, ini apa aja. Multi view monitoring, lalu SDI video, router segala, ada juga semua. SDI conversion. Nah, bagusnya kamera-kamera BMD kita juga bisa langsung coba, Son. Nih ya, lihat ya, mereka siapin model, demikian juga warna-warna yang menarik. Kira-kira seperti apa? Yuk, ikuti saya nih kameranya. Nah, kita bisa langsung coba kameranya. Please check it out.
Nah, ini juga menarik nih. Sepertinya Pro Media Innovative Solution Channel kayaknya harus punya ini. Langsung pakai handphone juga gitu. Ada microphone sistemnya juga. Misalnya ini berarti langsung voice over gitu ngomong, ini kameranya langsung di sana. Mau pakai stand, tinggal didiemin gini doang. Kita bisa adjust atas bawah, lalu masih bisa juga untuk ngatur. Dan yang luar biasa, smooth banget nih. Gimbalnya udah kayak gimbal. Warna-warnanya itu putih, merah, biru, semua didetailin sehingga bisa menguji kualitas lensa dan kameranya. Ada apa lagi di BMD dengan semua ini pada masa-masa dulu ini menghancurkan bener-bener nih. Salah satunya Grace Valley ya. Dulu tuh biasanya besar sekali, padahal sekarang makin kecil. Yang gede malah di Blackmagic Design. Nah, ini modelnya cakep-cakep juga, Son. Please check it out, Son. Tuh. Nah, seru kan di sini. Jangankan yang model gitu, kita di kereta, kita di jalan raya itu aja cewek Spanyol pokoknya kayak nonton film Netflix, Son, pokoknya, Son. Sewantik-cantik, keren-keren semua. Ini Blackmagic Design, lalu Grace Valley, ada juga VisRT itu studio, virtual studio. Kita ada Zoom segala juga di sini. Nah, kira-kira inilah di area visual, video, sistem, control room. Kita coba sejenak ya, ini VisRT, ini produk Israel yang membuat virtual studio. Saya tahu, inget banget dulu, dia bikin karena untuk latihan perang. Karena mereka tempatnya, negaranya kecil, tapi persenjataannya hebat. Jadi bermula dari sebuah untuk latihan perang, akhirnya jadi virtual studio yang dipakai sangat mendunia di dunia broadcast. Kira-kira seperti ini. Oh, ternyata nggak ada simulasinya. Biasanya ada simulasinya dia. VisRT itu sama green screen gitu ya. Ternyata ini yang kerjasama sama Zoom. VisRT Zoom sekarang. Oke, ikuti lagi Pak Lurah Promedia di hall-hall yang lain, khususnya audio. Nanti kalau sempat kita grebek lagi, ada demo room dari DNB, L-Acoustic, KV2, dan banyak merek-merek lain. Let's go! Basically, if you want to use different protocols, every application that you have that uses a different protocol, you configure a separate group for it. So like here we have a separate group for ST2110, we have one for Milan, for Intercom, for MA, for Dante, and you can just name them like that. So this Dante primary, it has a color, it has a name, but all the other options you can just leave as they are. That will just work out of the box. The only thing you have to take care of is if you have ST2110, for example, and you are in the need of clocking, then you have to set up, either you can just use the transparent clock, and the transparent clock will always pass on the information it gets from the Grandmaster. So you have, for example, something like a Meinberg Grandmaster clock in your network, sends out the clocking information over the network, and transparent clock mode will just forward those packets towards your end devices. If you have a very large network, and every end device needs to use that information from the Grandmaster clock, you can also set your clock settings to boundaries. So this means that the clock information from your Grandmaster clock will actually become, so the switch will become a Grandmaster. So the switch act as a clock, something like that. Yeah, indeed. Yeah. Okay, so you use boundary clock just when your network is large, Yeah. or any specific, let's say maybe Dante or Milan that needs a boundary. Yeah. Is there any guide? I mean, No. No.
No. So by default, everything just use the transparent clock. Yes, yes. And then if your network is so big, everything, then you use boundary clock. Is Yeah, that and you correct? set it, yes, and you set it to auto, unless you want to have to Yeah. force it to a specific clock profile, but auto will always detect it Okay. automatically. Yeah. And each group is independent, yeah. Let's say Yeah. group 1 using the transparent, group 2 is Yep. okay to do it that way, yeah. Okay. And also you can do a replicate clock mode. So if you already have a clock, Yeah, and this one is set to boundary, you can use another clock, yeah, another group, yeah. and if you set the 10 to replicate, then you can use your other group as a reference clock. Yeah. So I'm now using group 3 Yeah. as a reference clock. Then you can set to which Yeah. profile you want to replicate it to. Okay. So if you want to do this to AES67, for example, then you Okay. hit apply, and then this is basically now replicating the clock, the clock from this reference group, Yeah. but transposing it into another clock profile. How But that is already a very advanced feature. Yeah. How about if this? Let's say some protocol need PTP v2, but some protocol need PTP v1. I mean, what to do with it? I mean, Yeah. PTP v1 is there is not really a setting you can do on PTP v1. It's just there, and it's always there. nothing to change on the setting of it. No. How about the IGMP snooping? Maybe should you turn on, let's say, on Dante when you are using multicast, right? Yeah. Just turn on and everything will work. Yep. Yeah. Other than Dante, is there any? And do you know maybe any protocol that need to use, or be better turn on IGMP snooping on every group? What do you think? You just leave it on. Just leave it on. Leave It's it okay, on. yeah. Because if there is a protocol that is not using multicast, Then it will- it doesn't do anything. Oh, okay. Snooping is just that it is multicast aware. But if there is no multicast, everything is just Okay, broadcast. just standard, yeah. Works as well. So How about the courier? I mean, Yeah. what should you do with the courier yeah, the itself? query is your IGMP query. Yes. You can by default, if everything is default, it's Yeah. always the lowest MAC address Will become that the will primary. become the querier. Yeah. Okay. You have to make sure that your querier is forced to something that is central in your yes. network. For example, here this new switch that we have, it's Yeah. like the core switch. one. So ideally, you set this as the As the primary. primary. Yeah. Okay. Ada apa yang baru di Midas? Nah, ini kita lihat ya. Ada Boxcast mixing station. Nah, ini Midas HD96 yang R. Ini lucu banget. Pernah saya review pas waktu mereka launching tahun lalu di Infocom Las Vegas ya. Jadi ini bisa langsung ditutup. Prinsipnya sama kayak HD96 tapi ini yang versi R gitu. Jadi kecil. Lalu dia juga punya feather banknya sendiri. Jadi feather banknya lepas sendiri. Ini sama kayak di Wave. Kita juga ada sekarang controller sendiri. Jadi controllernya bisa terpisah per 8 gitu per bank sendiri. Jadi kita maksimum bisa 2 kaskadnya. Terus ada apa lagi yang baru? Dia rak-raknya semuanya seperti biasa ya, mendampingi HD96 yang utama tadi. Tapi ada juga yang HD96 yang lucu nih, yang kecil nih. Neon 16. Nah, ini Neon 16 seperti ini nih tampilannya nih. Tuh. Jadi seperti HD96 tapi dia versi compactnya. Semua mulai range produknya makin lebar gitu ya, kayak di Quantum, di Chico juga mulai ke 112, lalu di Island Head tadi juga Q-nya yang 7D, 5D itu mulai ngelebar sampai ke bawah. Kemudian yang mendampingi ini produk-produk barunya, salah satunya adalah ini rak-raknya ya. Kita ada DL231, tampilannya seperti ini. Lalu ada juga DL251. Ini kayak begini 48 input, 16 output. Lalu DL231 24 input, 24 output aktif.
DL155 16 input, 16 output. DL151 itu 24 input aja. Jadi supaya karena raknya memang banyak. Nah, ini yang ada yang baru itu ini nih. AS80 dual redundant HMAC sama AS88. Seperti apa koneksinya? Kita lihat rear koneksinya seperti apa supaya kita tahu ya. Nah, ini yang tadi DL251 ini ya. Jadi koneksinya seperti itu. Nah, ini yang salah satu yang baru nih. Kira-kira tampilannya seperti ini. AS50 ada 2x8 ya, 16 berarti. Kemudian DL155. Kalau ini tampilan yang standar HD96. Ini yang baru ada di ini koneksinya dia udah pakai Wave Extreme Server. Jadi semua bisa dikoneksikan dengan Extreme Servernya Wave. Kira-kira demikian suasana dari booth-nya Midas di Music Tribe. Banyak hal yang baru, kira-kira itu aja di Midas. Biasanya dia jadi satu sama grupnya semua, ada Clark Teknik, ada Lab Groupen, tapi ini terpisah, dia sendiri khusus untuk Midas. Ada juga demo room, nanti kita juga bisa lihat ya di hall 8 F2. Nah, itu grup DPA yang dibeli sama Digico, Audiotonic. Ya ada DPA, ada Wisicom, nanti kita akan cekidot ke sana. Oke ya? Don't tell lies. Just be honest. See you, peace. Nah, ini adalah dua brand yang tadi saya bilang di Digico, Audiotonic Group, akhirnya menjadi satu grup, yaitu DPA Microphone dari Denmark dan Wisicom, ini Italy. Jadi transmission system untuk all wireless system. Ini komplit banget. Kalau DPA, dulu kita Promedia juga pernah pegang sebelumnya, jadi ini memang the best lah, itu headset, lalu instrumen mikrofon semuanya, mau piano, mau choir, mau buat movie, buat pembuatan film, sinetron, itu intinya komplit sekali. Salah satu yang berkualitas sekali. Ini juga kapsul-kapsulnya dia bisa gonta-ganti, bahkan juga ini salah satu yang kerjasama dengan Meyer Sound Constellation. Dulu menggunakan mikrofon untuk Constellation System itu menggunakan DPA. Ini contoh-contoh kapsulnya kira-kira kayak begini nih ya. Jadi khas banget. Jadi kapsul-kapsulnya itu yang model kecil dan bentuknya khas gitu ya. Lalu mikrofon sistemnya itu handheldnya itu de facto dia juga bisa ganti juga dengan kepala. Meskipun transmitternya, handheldnya dari Shure, dari Sennheiser, dia bisa menggunakan kapsul de facto. Dan yang keren itu kecil-kecil itu di headset. Sangat komplit sekali. Define. Lalu ada apa di Wisicom, itu adalah transmitter system ya. Ini memang terkenal sekali untuk ngatur transmitter dari wireless system. Ini nggak tahu nanti arahnya mau seperti apa, karena mereka juga udah beli sound device, tapi sekarang pegang juga Wisicom. Saya yakin Audiotonic betul-betul memikirkan integrasi dari brand-brand yang ada di dalam holding company-nya. Keren banget, enjoy Wisicom, produknya seperti apa. Halo netizen se-Indonesia Raya, jadi karena begitu banyak yang DM, komen, tanya bagaimana cabling system dari Meyer Sound Panther yang notabene sudah ada Milan FEB, kita harus siapin analognya juga, kabel line level karena aktif speaker, lalu juga nggak boleh lupa kabel listriknya, elektrikalnya, dibanding dengan di top tier produk, misalnya DNB sama L-Acoustic yang pasif, sehingga cuma nariknya kabel speaker doang yang simple. Kita sekarang ada solusi dengan Link Italy. Jadi Link USA, Link Italy itu sama, dan dia memberikan solusi-solusi di semua protokol apapun. Misalnya contoh nih ya, ini distributionnya untuk misalnya untuk perkabelan, baik mau mixer, mau apa lagi, speaker juga bisa ya sebetulnya ya, atau network yang lain dengan optik. Kemudian solusi-solusi untuk ngatur dari FOH monitor sekalipun
Nanti untuk Panther itu ada active distro box, itu kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, dari gambar ini adalah produk dari Link Italy. Jadi netizen nggak perlu takut untuk ngebagi kabel dari atas lalu turun ke masing-masing box dari Panther, Linear atau Tigra yang baru nanti. Kita sudah bisa atur per 12, misalnya satu splay itu 12 box, itu bisa dihandle dengan satu active distro box yang ada di atas ini. Atau solusi lain yang digunakan dengan switch yang ada dari bawah, sehingga kita bisa tetap mengontrol AVB dari masing-masing box yang ada di line area atas. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut dengan Charlie Albin, sistem engineer dari Ed Sheeran, yang beberapa waktu yang lalu kita juga ada podcast di Shanghai. Kita akan breakdown bagaimana cara membuat sistem, membangun sistem audio sistemnya dari Panther maupun Tigra produk yang baru. So, ini adalah beberapa produk dari Link Italy dan beberapa konektor kabelnya. Silahkan kita cek, ikuti saya, pilihan dari beberapa kabel-kabelnya. Gitu ya. Semua komplit ya. Jadi mau yang 24 single mode fiber, ujungnya cuman kayak begini nih. Ini rats kuat banget, durability-nya oke. Semua komplit sekali. Misalnya Digico, Yamaha yang mau terkoneksi dengan protokol optocore tentunya, tadi pakai rack sistemnya sudah ada semua. Lalu yang butuh shock capek, konektornya seperti ini juga ada, cowok cewek. Ini jadi solusi buat teman-teman rental company, touring system, atau bahkan yang permanent installation, sehingga maintenance-nya nanti jauh lebih enak karena sudah langsung build up. Daripada kesulitan sendiri ya, nyolder apalagi optik gitu, ininya akan butuh ketelitian. Yang satuan optik semuanya ada semua, dan pilihan konektor-konektornya kira-kira seperti ini, Son. Nah, jadi sampai ke tadi mana tadi yang ini yang per 8, ada yang per 12 tadi ya. Dalamnya jadi untuk koneksi mau ke FVB semuanya sudah aman, terkendali. Demikian juga untuk solusi kelistrikan. Langsung jadi satu. Kelistrikan sampai juga dengan LK-nya in out dari UTP sampai ke XLR-nya ya, komplit ya. Ini jadi solusi buat teman-teman netizen se-Indonesia Raya yang butuh solusi-solusi perkabelan dan bagaimana membuat digital system, future teknologi ke depan menjadi semakin simpel dan sederhana. Hubungi Promedia. We will give you the solution. Katalognya komplit, kira-kira seperti ini. Jenis-jenis kabelnya juga. Kita juga menyediakan nanti bulk cable, baik itu microphone cable, speaker cable, snake cable, semuanya ada. Ini yang sudah mix bareng juga sama UTP. What a solution. Nggak ada yang tidak mungkin, semua bisa disederhanakan dengan Link Italy. Peace. Nah, ini adalah salah satu produk dari Riddle Intercom. Nah, itu yang di atas itu adalah belt pack-nya yang di putih dan hijau. Ya, bisa custom, dan ini model intercom sistemnya ya. Ini yang seri apa itu? D5 ya. Jadi untuk aplikasi house of worship atau broadcast apalagi itu cukup banyak banget bisa dipakai. Sangat profesional sekali, dan demikian juga untuk aplikasi softwarenya ya, semuanya juga bisa komplit. Kita akan tunjukkan yang seri Bolero, nanti ikutin saya. Kira-kira konsepnya seperti ini. Ya, ini belt pack.
sistemnya dari Pangtum atau Pangtam atau apa yang bacanya nggak ngerti deh. Tapi ini konsepnya ini belt pack-nya. Kalau ini Pangtum ya ini ya, bukan yang Bolero ya. Bolero yang di sana ya. Bolero. Nah, ini dia. Nah, ada tulisannya nih. Bolero. Nah, ini. Ini belt pack-nya Bolero, kalau tadi yang Pangtam. Ini master main kontrolnya, main prosesornya yang RSP series. Oke, ini yang Bolero Mini. Bolero Mini kecilnya kayak gini. Ini yang salah satu yang baru. Sudah made in mana ini mesin? Jadi berikut sama charger sistemnya ya, beda ya. Ratsnya, desainnya gitu betul-betul profesional banget. Jadi buat teman-teman house of worship, aplikasi gereja atau broadcast sport support, misalnya bola, basket, badminton, atau berenang, area-area yang cukup besar yang butuh frekuensi antena yang cukup stabil untuk setup intercom sistemnya, misalnya ke kameramen, ke lightingnya, ke sound engineer-nya, ke directornya. Jadi untuk mengatur sebuah acara, ini salah satu pilihan, one of the best intercom system in the world right now. Riddle, Bolero system, and Pangtum system. Check it out. Nah, ini ketika dikoneksi dengan Yamaha mixer nih untuk komunikasi tadi itu. Ini aplikasi teater ya, kira-kira seperti ini. Oke, ikuti Pak Lurah Promedia untuk produk-produk selanjutnya. Peace. Nah, netizen se-Indonesia Raya, sekarang saya lagi ada di booth area LED. Belakang saya ada Yestek. Belakangnya lagi ada Hikvision, lalu ada Dahwa, dan ini yang gila si Yestek sudah nggak pakai kontraktor booth atau apa gitu, karena semuanya betul-betul sudah pakai LED. Cekidot, nih ya, sampai di jalanannya udah kayak catwalk dia bikin semuanya, bahkan belakangnya ini udah kayak di Star Trek gitu ininya. Ini keren banget. Jadi bener-bener semuanya sudah dibikin konstruksinya semuanya LED, udah nggak ada pakai gypsum segala konstruksi rigging, semuanya di belakang cuman untuk ditutup dengan semua LED, bahkan sampai lantainya. Masif sekali. ISE 2026 Barcelona betul-betul menjadi ajang untuk pabrikan-pabrikan audio visual lighting profesional show off semua produk-produk barunya. Tadi dari Meyer Sound, di Pro Audio, ada banyak brand-brand yang mengeluarkan produk-produk baru, bahkan juga LED ini sekitar kita ya. Nih, please check hidot suasananya seperti ini kira-kira. Cus! Nah, itu ada dari Spain, ada juga di atasnya belakang ada Dahwa, lalu ada tuh Glow Sign, lalu depannya ada Allen & Heath, Audio Technica, kemudian ini muter terus ya. Nah, Hikvision tuh lihat ya, di sana juga ada. Ikuti saya, Son. Kita lihat ada apa saja. Nah, Hikvision juga ternyata besar sekali. Dari ujung ke ujung tuh ya. Semuanya memunculkan teknologi-teknologi terbaru. Ada apa saja nanti di sekitaran ASI, terus ikuti liputan saya, Pak Lurah Promedia, di Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Hello netizens Indonesia Raya. Mike, please come here first. Ini teman saya, netizen. He's Mike Case. He's my old friend from before the old brand, the DNB, and we are still close. And now he is the man in PK Sound. What's your position in PK Sound, Mike? I am the global director for network and partnerships. Wow,
And here is my esteemed colleague, Brian, Hi. nice to meet you, Nice Brian. to meet you. All right. Our Many Chief Netisound Application Manager. Chief Application Manager. I'm happy for you, Mike. Could you please do me a favor to explain to Netisound in Indonesia about the technology of the PK Sound? Is it okay? Well, Brian will certainly tell you everything you need to know. Thank you so much. So, Brian, please explain us about the So we're basic technology PK Sound. of the we're PK Sound. Yeah, we're PK Sound. We're the robotic linery company from Canada. Okay. So our whole vision on when we were designing our loudspeakers were to take all the variabilities that comes with doing a live show. Let's take the variabilities out of the equation. So now we can control our sound system in the vertical and horizontal plane robotically after the PA is in the air. This is very interesting word, robotic technology. Robotic What technology. kind of the robotic technology in the speaker? So in our speakers, we have one actuator in the vertical plane, and we have Okay. two actuators in the horizontal horn, so that we can actually control the horizontal symmetrically or asymmetrically. So we Okay. can point the sound where we want it to go, essentially. And then in the verticals, we have 0.1 degree precision everywhere from 0 to 12 degrees. Okay, so could you please make a demo how to set up the vertical, the horizontal? So on our Please, the software, floor is yours. So in our software, for right now, you're looking at the PA in a 120 degree Okay. vertical or horizontal splay. So now if I just go into our software and I change it to 60 degrees, we can then go to 60 degrees. So you set up from there the computer and then see the different. Now of we the- could go in an asymmetric configuration. Oke. Nah, ini horizontalnya ya, Netisound ya. Dia gerak untuk mengatur secara robotik sudutnya. Nah. And even we can do this when the speaker flying, right? Yes, when it's in the Yeah. air, you have complete control once it's in the air. Yeah. So how about the vertical, Brian? So in the vertical, we can go from 0 degrees to 12 degrees. Nih ya Netisound ya, lihat dari samping juga perubahannya, pergerakannya. Wow, that's really cool. How about at the demo at the hanging? Can we do the setup too, or We can do that once we get the demo going. Okay. We do it in the demo. yeah? But we can do it even while all the speakers hanging Absolutely. at the stage. Yes. Yes. It's all done via the software. Doesn't matter where in position it is. Yes. Okay, so it's some international artists is already used the PK Sound. Can you name it for the show? I've done shows with Post Malone. I've done shows with Wu-Tang Clan, The Roots, Luke Bryant. We've done Dierks Bentley, Dave Chappelle. We've had Janet Jackson. Wow. We've had, I mean, the list goes on and on. How's the result? All is good? All is good. Everybody's happy. We don't have anybody that plays on the sound system that isn't happy with the sound system. This year we just did the Vans Warped Tour. We had 30 bands over the weekend, and everybody was very happy with the PA. Yes. Wow. Could you please give the closing statement to Netisound in Indonesia with the 3 words about PK Sound? What? Sound that moves. Sound that move. PK Sound, Kanada buat Netisound se-Indonesia Raya. Peace. Bye.
Halo netizen se-Indonesia Raya, saya lagi ada di demo roomnya L Acoustic. Semua alat semuanya ada di sini, keren banget. Suasananya kira-kira seperti ini. Nah, nanti demonya mereka seperti apa, please check it out ya. Tapi ambience-nya ini benar-benar L Acoustic serius banget mempersiapkan demo room di ISE 2026 Barcelona. Ada 4 LED besar di setiap sudut ruangan. Jadi kanan, kiri, depan, belakang semuanya ada. Lalu di tengah ada panggung yang seperti catwalk design gitu ya. Kemudian tengahnya di sana dipakai buat acoustic DJ. Jadi ada DJ booth. Langsung ada pada depan DJ booth itu sama bar gitu. Jadi kita langsung bener-bener serius banget layout sistemnya gitu. Ini cukup menarik sekali. Nah, kira-kira seperti apa keseruan demo room L Acoustic di ISE 2026? Please check it out. Cus. I can't hear Titanic here. I think they need to go pros because that was kind of a. Pro Media, we serve you better.